Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul makalah Pendidikan Informal Berbasis Kearifan Lokal dan Indigenous. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hanafianita dengan NIM 22003126 sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Lydia Amelia dengan NIM 22003193 sebagai pemateri pertama. Dan perkenalkan nama saya Putri Wisat dengan NIM 22003129 sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama, yaitu bentuk pendidikan masyarakat informal, yang akan disampaikan oleh Lydia. Kepada Lydia dipersilahkan. Bentuk pendidikan masyarakat informal menurut Watkins dan Marcy 1990 menerangkan bahwa dalam upaya membentuk pendidikan dan pembelajaran yang dapat berlangsung dalam kehidupan sehari-hari informal learning, maka dibutuhkan peran lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga untuk dapat mendukung terciptanya proses informal learning melalui tindakan dan perbuatan yang baik sehingga dapat menjadi tauladan bagi anak-anak atau pemuda di masyarakat. Bentuk pendidikan masyarakat informal adalah proses pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan formal seperti sekolah atau lembaga pendidikan resmi. Ini seringkali melibatkan interaksi sosial di antara anggota masyarakat, di mana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai ditransmisikan secara tidak resmi. Pendekatan ini tidak bisa meliputi praktik-praktik seperti pembelajaran melalui pengalaman langsung, ceramah informal, diskusi kelompok, atau bahkan mentoring satu-satu karena tidak terikat oleh struktur formal. Pendidikan masyarakat informal memiliki fleksibilitas yang besar dalam menyampaikan materi yang relevan dengan kebutuhan dan minat individu. Selain itu, pendidikan ini juga memungkinkan adanya inklusi yang lebih besar dari berbagai kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh lembaga pendidikan formal. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya standar dan penilaian formal seringkali menjadi ciri khas dan pendidikan masyarakat informal. Meskipun demikian, pendidikan masyarakat informal tetap menjadi sarana yang berharga untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi pertukaran budaya, dan memperkuat komunitas. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 13 bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan besar secara mandiri. Dari pengertian tersebut, ada dua hal yang menjadi sentranya pendidikan informal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk seseorang. Dalam keluarga, seseorang pertama kali berinteraksi dengan orang lain dan dengan dunia luarnya. Interaksi itu sendiri sangat berperan dalam menumbuh kembangkan potensi fitrah yang ada di dalam dirinya. Kesadaran dan akan tanggung jawab pendidikan anak secara kontinu perlu ditanamkan kepada setiap orang tua, dibekali dengan pengetahuan kontemporer tentang pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dengan demikian, tingkat dan kualitas materi pendidikan yang diberikan dapat digunakan anak untuk menghadapi perubahan oleh perbedaan tempat dan waktu. Peran keluarga tersebut akan tercapai apabila suami istri dan keluarga telah mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendidik diri sendiri dengan pendidikan yang baik agar dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat erat kaitannya dengan lingkungan alamiah dan sosial seseorang. John Locke sebagai salah satu tokoh empirisme, salah satu faktor yang membentuk kepribadian seseorang adalah lingkungan tempat tinggalnya, sehingga salah satu teori pendidikan menganut dan meyakini secara mutlak akan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Adapun lingkungan sosial budaya adalah terkait dengan interaksi antar individu.
dalam lingkungan masyarakat dan saling berhubungan dengan lambang-lambang tertentu, khususnya bahasa. Proses belajar secara informal, learning, dan menyenangkan melalui kegiatan-kegiatan Karang Taruna dan Remaja Islam Masjid yang melibatkan pemuda untuk berpartisipasi sehingga waktu-waktu luang generasi muda terisi dengan kegiatan yang positif. Kegiatan Karang Taruna melibatkan para generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keolahragaan. Proses penanaman nilai dan tanggung jawab dilakukan dalam situasi informal sehingga aktivitas pemuda memberikan manfaat yang baik untuk pengembangan diri. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Putri Wisat. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu mengenai bentuk pendidikan masyarakat indigenos atau asli. Pendidikan indigenos merupakan pendidikan yang berakar dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat lokal. Masyarakat indigenos memiliki cara sendiri dalam melihat dunia, memiliki pandangan dunia, budaya, dan tradisi sendiri, memiliki makna pembangunan sendiri. Maka pendidikan indigenos merupakan pendidikan yang meletakkan kebudayaan lokal sebagai landasan pembelajaran dan pertumbuhan seseorang. Sebagian bentuk pendidikan indigenos memang berdasarkan pada pengetahuan adat, namun seringkali pendidikan indigenos berjalan seiring kurikulum pendidikan nasional, sehingga tidak hanya memberi anak-anak nilai akar budaya yang kuat, tapi juga kemampuan untuk secara kritis menghadapi berbagai tantangan, risiko, dan juga memanfaatkan peluang dari pengetahuan umum. Pendidikan indigenos lahir dari wilayah adat dan para leluhur. Pendidikan indigenos khas di setiap bangsa karena berakar dari kehidupan dan kebudayaan setiap masyarakat indigenos di wilayah mereka. Bentuk pendidikan masyarakat indigenos atau asli mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang telah terakumulasi dalam komunitas selama berabad-abad. Pendidikan ini seringkali diintegrasikan secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan pengetahuan disampaikan melalui cerita, lagu, tarian, dan praktik budaya lainnya. Di samping itu, pendidikan ini juga berfokus pada pembelajaran dari lingkungan alam dan berhubungan yang erat antara manusia dan alam. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Wisat. Kesimpulan dari makalah kami yaitu pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenos menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan tradisional ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dan pemimpin adat. Pendidikan ini memungkinkan siswa untuk memahami dan menghargai warisan budaya mereka sambil memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada relevansi konteks dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan mendukung pembangunan keberlanjutan di tingkat lokal dan global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.